Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel lebih jauh tentang sifat-sifat pasangan. Ya, ini juga ada potensi ke situ. Ya, karena ketika seseorang sudah mengetahui sifat asli dari pasangan, tidak semua berani berterus terang, tapi bisa juga sebagai bentuk rasa kurang suka, seseorang bisa melakukan hal tersebut. Ini sangat logis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri selingkuh secara sains, secara ilmiah. Apakah hal ini memang bisa dikaji secara ilmiah? Nah, di sini ada beberapa hal ya, ada 9 hal yang ingin 9 poin yang ingin Kang Kumis jelaskan mengenai hal tersebut. Silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini secara ilmiah apa saja sih sebetulnya yang bisa dilihat menurut sisi ilmiah ya, perselingkuhan ini apa saja ya, ciri-cirinya ini apa saja. Dan nggak ada salahnya memang kita perlu mengetahui ini, karena banyak hal ya yang menimbulkan penyebab seseorang ini berselingkuh. Artinya dari segala sisi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Yang pertama adalah adanya pernikahan muda atau pernikahan dini ya. Ini sebetulnya memang di sini bisa jadi karena ketika seseorang belum sepenuhnya menjalani kehidupan secara dewasa, maka berarti memang pada saat-saat tertentu orang akan mudah untuk berbalik arah. Nah, ini pernikahan muda juga, walaupun ini jujur ya tidak semuanya, banyak pernikahan muda juga yang pada akhirnya mereka memang sejahtera ya, hidup bahagia sampai dengan akhir usianya. Tapi juga tidak sedikit pernikahan muda ini yang tidak bisa bertahan lama. Mungkin karena perbedaan prinsip yang terlalu sering terjadi antara satu sama lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak ya orang yang beralasan melakukan sebuah perselingkuhan ini karena ingin memiliki keturunan. Ini salah satunya ya. Jadi tapi kembali semua ini bukan merupakan hal yang selalu disamaratakan, karena banyak juga pasangan yang mengalami mandul namun pada akhirnya mereka mampu bertahan. Banyak hal yang memang harus di sini diklarifikasi secara jelas. Jadi di sini semuanya bukan berarti semua orang yang nanti akan saya sebutkan itu sama rata, tidak. Itu hanya sebagian. Ya. Lalu kemudian ketika bicara jumlah anak, apakah secara sains ini menurut penelitian memang ada hasilnya? Ada, ya. Kita akan bahas sedikit ya tentang hal ini, tapi tentunya siapapun ingin memiliki anak yang laki-laki maupun perempuan. Walaupun pada dasarnya apapun jenis kelamin anak kita, kita pasti akan menyayanginya. Namun ini kita lihat dari sisi sainsnya ya. Ketika seseorang berselingkuh bisa juga dilihat dari itu. Yang pertama yaitu adalah ketika anak laki-laki atau di awal anak laki-laki itu adalah 36,9%. Ya, ini bisa secara ilmiah bisa terjadi perselingkuhan dikarenakan hal tersebut. Walaupun ini persentase ya, bukan berarti 100% ya, tapi memang secara persentase adalah 36,9%. Lalu kemudian bagaimana yang punya anak perempuan? Ini maksudnya di awal dan di awalnya ya. Yang anak perempuan ternyata di sini lebih tinggi, ya, yaitu sebesar 34%. Ini ketika kita bicara ilmiah, makanya ini kita harus terhubung dengan permasalahan yang bersifat ilmiah. Lalu kemudian yang keempat adalah ketika seorang wanita memiliki kadar testosteron, ya, ini tinggi, yaitu sekitar 43%, maka ada kemungkinan orang tersebut memang
bisa melakukan hal tersebut. Ini kita lihat secara sains, secara ilmiah ya. Tapi kembali lagi ketika penelitian ini tidak semuanya benar. Lalu kemudian ketika seseorang memiliki anak yang memang mungkin ya sedikit hipertensi, ini juga ada potensi ke arah itu, yaitu sebesar 22,7% ya dari diagnosa AD dan HD. Ya, ini kembali lagi menurut sains. Ini secara ilmiah dan anak yang tidak memiliki diagnosa tersebut maka dianggap lebih aman ya. Tapi ini hanya sekedar hasil dari penelitian yang tidak dijamin kebenarannya atau keakuratannya ya. Lalu kemudian yang keenam juga ada nilai ketika seorang pasangan ini prosentasenya sejauh mana pasangan mengenali lebih jauh tentang sifat-sifat pasangan. Ya, ini juga ada potensi ke situ. Ya, karena ketika seseorang sudah mengetahui sifat asli dari pasangan, tidak semua berani berterus terang, tapi bisa juga sebagai bentuk rasa kurang suka, seseorang bisa melakukan hal tersebut. Ini sangat logis ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah foto masa kecil tersenyum. Ini juga bisa ya dianggap atau menurut penelitian ini diyakini masuk daripada sebagian ciri-ciri tersebut. Lalu kemudian yang kedelapan adalah ketika seseorang hamil ya di usia bayi umur 20 minggu lalu si bayi tersebut meninggal. Maka ini juga secara sains ini masuk dalam kategori tersebut. Tapi sekali lagi ini tidak ada jaminan kebenaran ya atas penelitian tersebut. Lalu yang terakhir adalah perbedaan warga negara ya. Ini diyakini mencapai 47 hingga 98%. Ini adalah hasil seseorang berselingkuh secara ilmiah atau secara sains. Nah, sahabat, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan untuk tambahan pengetahuan buat sahabat kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa menjadikan manfaat buat sahabat-sahabat semua. Dan setidaknya kalau memang mungkin menghindari hal-hal tersebut, maka usahakan kita hindari. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya sebelum kita memilih pasangan, sudah banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, termasuk pertimbangan tersebut. Ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.